Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku memiliki big data 110 juta warganet yang meminta supaya pemilu 2024 ditunda. Luhut mengklaim data itu benar ada, namun tidak ingin membukanya ke publik. Betul ada big datanya? Ya pasti ada lah, masa bohong? Bisa dibuka di publik? Ya janganlah. Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun kayak gitu. Apa istilah yang dulu itulah. Kita mau damai gitu. Itu aja sebenarnya. Nah, itu kan semua berproses. Ya, kalau nanti prosesnya jalan sampai ke DPR, ya bagus. DPR nggak setuju ya berhenti. Kalau sampai di DPR setuju, sampai ke MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita. Kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah? DPR menegaskan pemilu akan tetap dilaksanakan pada 2024. Ketua DPR Puan Maharani menyebut hal itu sesuai dengan kesepakatan pemerintah, DPR, dan KPU. Pimpinan DPR sesuai dengan mekanismenya, DPR dan pemerintah sudah menyepakati bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi mekanisme yang sudah berjalan ya kita sepakati dahulu untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Sementara partai oposisi juga satu suara dengan PDIP. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mempertanyakan keabsahan big data yang dimiliki Luhut, yang mengingatkan agar jangan ada pihak yang memanipulasi suara rakyat. Rakyat yang mana Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi marilah jangan kita membiarkan ada mereka yang hobinya memanipulasi suara rakyat, memanipulasi data dan informasi. Sepakat? Peneliti media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menyebut pembicaraan soal penundaan pemilu di media sosial masih sangat sedikit. Dari Twitter saja dulu misalnya, itu hanya sekitar 10.000 akun yang terdata di data saya, atau mungkin kalau dibuat panjang, periode dipanjangin saya dapat sekitar 35.000. Jadi masih sangat sedikit. Kalau itu dipersentase ke jumlah pengguna Twitter, sekitar 18 juta aja, 0,05%, sangat sedikit. Oke, ambil kemudian Facebook, ya. Ini tadi nggak sampai 1%. Facebook itu ada sekitar 140 juta tahun lalu. Ya, ambil aja misalnya 1% juga, ya, atau mungkin 2% atau 10% ya, misalnya itu udah sangat besar bicara soal isu pemilu ya yang tidak populer tadi. Itu juga nggak sampai 1 juta. Gitu. Pemerintah dan semua pihak harus menjalankan kesepakatan yang sudah dicapai dalam rapat di DPR pada Januari lalu, bahwa pelaksanaan pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan LBP mengklaim memiliki data 110 juta warganet yang meminta pemilu 2024 ditunda. Namun banyak yang meragukan kebenaran dari klaim itu. Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi. Kami sudah mencoba menghubungi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan pihaknya atau juru bicaranya, namun hingga saat ini belum ada respon. Selamat malam, Assalamualaikum Bung Awi. Selamat malam, Waalaikumsalam, Aiman. Iya, Bung Awi, saya ingin tanya dulu, bolehkah saya meminta pendapat P3, apakah percaya dengan big data yang disampaikan oleh Pak Luhut? Sebelum melihat data realnya, P3 belum bisa percaya 100% ya. Apalagi tadi disampaikan big data itu basisnya warganet. Kita tahu kalau warganet yang dipotret dalam hal ini media sosial, satu orang itu bisa akunnya lebih dari satu. Apakah kemudian itu dihitung satu atau dihitung juga gitu kan? Itu kan juga problem. Okay. Terus kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa perbedaan pendapat, ya, dan ada yang menyatakan apakah ada yang marah? Enggak, kita enggak marah, kita kan hanya mengkonfirmasi benar tidaknya data tersebut, sehingga usulan-usulan yang dikaitkan dengan penundaan pemilu jelas sumbernya. Okay. Kalau misalkan ketua umum partai yang ngomong kayak kemarin jelas, ada Caimin, ada Zulhas, kan jelas barangnya yang ngomong. Kalau big data, mana big datanya itu? Tunjukkan ke kita supaya publik juga percaya gitu. Selama itu tidak ditunjukkan ya dianggap
belum valid gitu. Jadi Anda Meskipun mengatakan disampaikan, Anda pribadi tidak percaya? ya saya sebelum melihat datanya masih meragukan gitu. Kalaupun dilihatkan datanya harus dilihat secara detail. Itu data 110 juta orang atau 110 juta akun gitu. Seperti kami katakan, satu orang bisa lebih dari satu akun. Ya, ya. Bahkan bisa 2, 3, dan seterusnya gitu. Tapi ini logika sederhana sih sebenarnya, Bung Awi. Kan kita melihat hasil survei lembaga-lembaga kredibel. Kita sebutkan misalnya Litbang Kompas, ada LSI, ada Carta, ada Indikator Politik Indonesia yang selama beberapa tahun, beberapa pemilu terakhir ini memang tampak kredibilitasnya. Dan hasilnya mayoritas 70% bahkan ada yang 60% menolak penundaan pemilu. Lalu kenapa bisa berbeda dengan big data? Ini hal yang mengusik logika publik. Anda setuju dengan itu? Ya memang basis sampel surveinya berbeda gitu. Kalau lembaga survei itu kan sudah terbukti diuji secara alamiah gitu kan. Sumbernya jelas, disampaikan siapa saja respondennya gitu kan. Kalau big data kan kita nggak tahu sumbernya siapa gitu. Kita sepakat soal pro kontra wacana penundaan pemilu itu bagian dari demokrasi gitu. Tentu muaranya nanti di MPR. Kalau di DPR pintunya sudah tertutup karena DPR bersama pemerintah dan KPU memutuskan pemilu 2024 14 Februari 2024 sesuai siklus pemilu sebagaimana konstitusi kita yang mengaturnya gitu. Iya, meskipun ada juga hitungan misalnya big data meragukan karena nggak sampai 110 juta. Misalnya drone emprit, Ismail Fahmi menyatakan hal itu. Paling cuma 50 juta itu udah luar biasa dan itu tidak sampai seperti itu. Dan itu soal hitung-hitungan. Tapi ketika misalnya saya bicara andai-andai, katakanlah benar apa yang disampaikan Pak Luhut. Ada 110 juta akun big data yang menyetujui penundaan pemilu 2024. Sementara di sisi lain, lembaga survei yang kredibel menyatakan mayoritas publik menolak penundaan pemilu. Yang mana yang harus dipercaya menurut Anda? Ya kita harus lebih mempercayai yang sesuai kaidah ilmiah yang diuji secara akademis gitu. Ya dalam hal ini yang terbukti sejauh ini apa yang disampaikan oleh lembaga survei kredibel tersebut. Cuman memang apakah big data yang disampaikan Bapak Luhut itu benar atau tidak ya memang harus dipaparkan kepada publik. Sehingga sumber-sumbernya jelas gitu. Jadi ini masih abstrak, masih siluman, masih nggak tahu, harus dibuka dan kemudian dikuliti. Benar nggak big data itu? Kalau 110 juta akun, satu orang bisa pegang berapa akun? Tentu itu menjadi pertanyaan. Jangan-jangan bisa 10, bisa 100, bahkan mungkin bisa 100.000 bisa saja terjadi kalau saya memang digunakan untuk ternak akun. Bisa jadi seperti itu. Baik, nanti ini tentu bisa menjadi penyelidikan dalam tanda kutip yang menarik terkait hal ini, meskipun juga ada harapan yang bisa disampaikan terakhir kepada pihak Pak Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan ini, Bung Awi. Iya betul, kita sekali lagi dalam pengambilan keputusan itu tidak boleh menggunakan data yang abstrak. Sumber-sumbernya juga jelas. Bahkan termasuk kita membahas sebuah undang-undang yang dianggap kontroversi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, seperti Undang-Undang IKN, meskipun itu biasa saja dalam demokrasi ya. Sumbernya jelas, sumber informasinya jelas. Kita tidak mengada-ada gitu. Artinya alangkah lebih baik kalau misalkan big data yang diklaim oleh Pak Luhut ini sampaikan aja kepada publik bahwa ini loh data yang dimaksudkan, big datanya yang 110 juta itu begini data-datanya. Sehingga itu menjadi basis sumber argumentasi kita dalam berdebat, baik yang berbasis big data maupun yang berbasis lembaga survei. Sehingga sama-sama akademik dan ilmiah, sumbernya jelas, tidak sumir gitu. Baik, terima kasih Bung Ahmad Baidowi, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih Bung Ahmad Baidowi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.